Membayar kopi dengan ini, beginilah pria tersebut melakukannya pada pemilik warung kopi. Adi, seorang mahasiswa yang selalu berjuang dengan keterbatasan keuangan, merasa tegang setiap akhir bulan muncul, tepatnya ketika uangnya mulai menipis. Kadang-kadang saat kebutuhan tambahan di kuliah muncul, Adi harus memilih antara membeli makanan atau memenuhi kebutuhan akademisnya. Dalam kondisi seperti itu, Adi dan teman-teman kosnya sering saling berbagi makanan. Seperti membagi satu telur goreng dengan berbagai potong nasi yang mereka kumpulkan dari sisa-sisa makanan. Makanan yang sederhana tersebut, meskipun tidak mewah, memberikan kenyang dan kebersamaan bagi Adi dan teman-temannya. Namun, momen tersebut hanya terjadi di akhir bulan, ketika uang sudah menipis dan mereka menunggu kiriman uang dari orang tua. Meskipun orang tuanya hanya buruh tani sawah orang lain, Adi tahu bahwa keinginannya untuk kuliah merupakan beban bagi orang tuanya. Karena itu, Adi memutuskan untuk mencari pekerjaan demi meringankan beban keluarganya. Adi menerima segala jenis pekerjaan yang dapat dipelajarinya, asalkan gajinya sepadan dengan usahanya. Salah satu temannya menyarankan Adi untuk mencoba menulis artikel dan memuatnya di blog pribadi, atau mengirimkannya ke surat kabar online untuk diterbitkan. Namun setelah mengirim puluhan artikel tanpa diterima, Adi merasa bahwa usahanya sia-sia. Ia menginginkan pekerjaan yang dapat segera ia kerjakan, terutama karena jadwal kuliahnya yang tidak terlalu padat memberinya banyak waktu luang. Meskipun menghadapi kegagalan dan tantangan, Adi tetap tegar dan tidak mengeluh. Ia berusaha untuk tetap optimis dan mencari peluang kerja yang sesuai dengan keinginannya. Meskipun ekonominya tidak stabil dan keluarganya terbatas dalam kemampuan finansial, Adi tetap bersemangat untuk mencari jalan keluar. Ia yakin bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, ia akan dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dan dapat membantu meringankan beban keluarga. Di tengah keterbatasan dan tantangan, semangat dan tekad Adi untuk meraih kesuksesan terpancar jelas. Ia adalah contoh teladan bagi banyak orang, bahwa dengan kerja keras, keteguhan, dan semangat pantang menyerah, segala halangan dapat diatasi. Adi terus berjuang untuk meraih impian kuliahnya, sambil memberikan yang terbaik bagi keluarga dan dirinya sendiri. Adi, setelah menemukan pekerjaan baru, memulai hari pertamanya dengan semangat dan antusiasme yang tinggi. Namun dalam kegembiraannya, ia menjadi terlalu bersemangat sehingga kehilangan fokus dan membuat kesalahan. Satu kesalahan masih bisa dimaklumi, namun kesalahan berulang kali membuatnya dipecat setelah kesalahan yang keempat. Adi kembali ke kos dengan perasaan lesu, bertemu dengan teman kos yang baru pulang kerja. Teman kosnya memberikan semangat dengan menepuk bahu Adi, namun gestur tersebut terasa seperti ejekan bagi Adi yang sedang frustasi. Adi merasa frustasi karena tidak bisa segera mendapatkan uang jika terus mengalami kegagalan dalam mencari pekerjaan. Meskipun ia telah mencoba melamar di berbagai tempat, hasilnya selalu sama, ditolak atau dipecat dalam waktu singkat. Adi merasa seolah-olah tidak boleh merasakan sedikit pun kebahagiaan dalam menjalani pekerjaan. Akhirnya Adi menerima pekerjaan sebagai pembantu di perpustakaan dekat kampus. Tugas Adi di perpustakaan termasuk menata buku-buku di rak, membersihkan perpustakaan, dan tugas-tugas lainnya. Awalnya, Adi melakukannya dengan senang hati, merasa bahwa pekerjaan ini memberikan arti dan kepuasan. Namun ketika ia mengetahui besaran gaji yang diterimanya,
Adi merasa bahwa upah yang diterimanya tidak sebanding dengan waktu dan usaha yang ia lakukan. Meskipun tidak bisa memprotes, Adi merasa kecewa dan frustasi saat pulang menuju kos. Di sepanjang perjalanan pulang, Adi merenungkan keadaannya yang sulit dan penuh tantangan. Ia merasa bahwa hidupnya penuh dengan rintangan dan kegagalan. Namun ia tetap berusaha untuk tetap tegar dan berjuang. Meskipun terasa berat, Adi tetap mempertahankan semangat dan harapannya untuk meraih kesuksesan. Ia merasa untuk menerima kenyataan bahwa proses menuju keberhasilan tidak selalu mulus dan penuh lika-liku. Dengan tekad yang kuat, Adi siap untuk menghadapi setiap tantangan yang datang dan terus berusaha untuk meraih impian dan cita-citanya. Matahari sore mulai condong ke barat, memancarkan sinar jingga yang hangat. Adi berjalan kaki pulang dari kantor. Langkahnya malas, pikirannya melayang. Ia melewati warung kopi yang baru buka beberapa bulan lalu, namun sudah ramai dipenuhi pemuda-pemuda. Aroma kopi yang harum menusuk hidungnya, membuat Adi teringat masa-masa nongkrong bersama teman-temannya. Mereka biasa menghabiskan waktu berjam-jam di warung kopi sederhana, bercanda, bercerita, dan menikmati secangkir kopi atau teh hangat. Adi merogoh saku celananya. Hanya beberapa lembar uang kertas yang tertinggal di sana. Ia menghela nafas, mengubur keinginan untuk nongkrong bersama teman-temannya. "Adi, kesini Adi." Sebuah suara memanggil namanya dari dalam warung kopi. Adi menoleh. Matanya menangkap sosok Cito, teman lamanya, yang melambaikan tangan padanya. "Enggak, Cit, lagi nggak punya duit," jawab Adi, menggelengkan kepala. Cito mengerti keadaan Adi. Ia tahu Adi sedang kesulitan keuangan. "Nggak apa-apa Adi, aku yang traktir," teriak Cito. Adi terdiam, hatinya sedikit terusik. Ia sebenarnya ingin menolak, tapi rasa penasaran dan keinginan untuk merasakan kembali suasana nongkrong bersama teman-temannya mulai menggerogoti hatinya. "Beneran Cit, nggak usah deh," jawab Adi, mencoba menolak dengan halus. "Ya udahlah, ayo deh," teriak Cito sambil melambaikan tangan. Adi merasa sungkan. Ia tak ingin merepotkan Cito, apalagi mendapatkan kopi gratis. Ia merasa seperti dikasihani. "Gak usah Cit, aku beneran gak mau," jawab Adi, mencoba menolak lagi. Namun kakinya seolah tak mau mendengar kata-kata Adi. Ia berjalan mendekati warung kopi, senyum mereka di wajahnya. "Adi, kamu ini kayak kucing yang gak bisa nolak ikan," tawa Cito sambil menepuk pundak Adi. "Ya udahlah, aku traktir kamu Adi, gak usah sungkan," kata Cito sambil menarik kursi untuk Adi. Adi duduk di kursi, matanya menatap ke sekeliling. Ia melihat wajah-wajah yang familiar, teman-teman lamanya yang sedang asik bercanda. "Lama gak ketemu Adi, kangen nih," kata salah seorang teman sambil menepuk pundak Adi. "Iya nih, kangen juga," jawab Adi sambil tersenyum. Adi merasa lega. Ia kembali merasakan kehangatan persahabatan seperti saat ia masih muda. "Nih, kopi susu pesanan Adi," kata Cito sambil menyerahkan secangkir kopi susu kepada Adi. "Makasih Cit," jawab Adi sambil tersenyum. Adi menyesap kopi susunya, merasakan aroma kopi yang harum dan rasa manis yang lembut. Ia merasa tenang, hatinya sedikit terobati. Adi, cerita dong. Kamu ngapain aja selama ini?" tanya Cito sambil menyedot rokoknya. Adi menceritakan tentang pekerjaannya, tentang kesulitan yang ia hadapi, dan tentang kehidupannya yang sederhana. "Wah, hebat Adi. Kamu kuat banget," kata Cito sambil mengangguk. "Iyalah, harus kuat demi keluarga," jawab Adi sambil tersenyum. Mereka bercerita, bercanda, dan tertawa bersama-sama. Adi merasa senang, ia kembali merasakan kebahagiaan yang sederhana. "Makasih ya Cit, udah traktir aku," kata Adi sambil tersenyum. "Sama-sama Di, kapan-kapan kita nongkrong lagi," jawab Cito sambil tersenyum.
Adi pulang dengan hati yang sedikit lebih tenang. Ia tahu meskipun hidup tak selalu mudah, ia masih memiliki teman-teman yang selalu ada untuknya. Matanya menatap wajah teman-temannya. Ia merasa bersyukur masih memiliki teman-teman yang setia dan selalu mendukung. Jam menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Suasana warung kopi masih ramai, dipenuhi oleh pemuda-pemuda yang asik bercanda dan bercerita. Adi duduk di salah satu sudut ruangan, menikmati secangkir kopi susu hangat. Santi, pemilik warung kopi yang cantik jelita, mondar-mandir melayani para pelanggan. Ia ramah, cekatan, dan tak segan bercanda dengan para pemuda. "Santi, kopi susu satu lagi dong," pinta Adi sambil tersenyum. "Oke mas, sebentar ya," jawab Santi sambil tersenyum manis. Santi memang cantik, kulitnya putih bersih, matanya tajam dan menawan. Hidungnya mancung dan bibirnya merah merona. Tak heran banyak pemuda yang terpesona padanya. Santi, kamu udah punya pacar kan?" tanya salah seorang pemuda sambil menyeringai. "Iya mas, sudah punya," jawab Santi sambil tersenyum. "Wah, sayang banget. Kalau enggak, aku mau ngajak kamu kencan," kata pemuda itu sambil bercanda. "Jangan ngelantur mas," jawab Santi sambil tertawa. Adi hanya diam, memperhatikan interaksi Santi dengan para pemuda itu. Ia tahu Santi memang punya pacar, namun ia tak bisa menahan rasa kagumnya pada kecantikan Santi. "Adi, kamu ngapain bengong?" tanya Cito teman Adi sambil menepuk pundaknya. "Nggak apa-apa Cit, cuma lagi mikirin sesuatu," jawab Adi sambil tersenyum. "Mikirin Santi ya?" tanya Cito sambil menyeringai. "Enggak lah, ngawur kamu," jawab Adi sambil menggelengkan kepala. "Ya udahlah, ayo kita pulang, besok ada kuliah lagi," kata Cito sambil bangkit dari duduknya. Adi ikut bangkit dari duduknya, bersiap untuk kembali ke kos. Mas Adi," panggil Santi sambil menghampiri Adi. Adi menoleh. Matanya bertemu dengan mata Santi. Santi menatap Adi dengan tatapan yang sulit diartikan. "Ada apa mbak?" tanya Adi sedikit gugup. Santi menelisik wajah Adi, kemudian matanya beralih ke tubuh Adi dari atas hingga bawah. Lalu matanya kembali naik lagi dan berhenti di wajah Adi. "Lumayan," gumam Santi sambil tersenyum. Adi mengernyit, tak mengerti maksud ucapan Santi. "Cito yang bayar kopinya mbak, saya nggak pesan apa-apa selain kopi," jawab Adi sambil menunjuk Cito yang sudah berada di depan pintu. Adi mengira Santi menagih bayaran kopi. "Oh iya, saya kira kamu mau pesan yang lain," jawab Santi sambil tersenyum. "Yaudah, saya pulang dulu mbak," jawab Adi sambil berpamitan. Namun beberapa langkah, tiba-tiba Santi muncul di hadapannya. Ia menarik erat baju Adi, mendekatkan wajahnya ke telinga Adi dan berbisik. "Kalau kamu mau kopi gratis, temani aku kemanapun aku mau pergi," bisik Santi, suaranya lembut namun penuh makna. Adi terpaku di tempat, jantungnya berdebar kencang. Ia merasa merinding mendengar bisikan Santi. Wanita itu terlalu berani. Mbak," Adi gugup, tak tahu harus berkata apa. "Kenapa? Kamu takut pacar aku datang?" tanya Santi sambil tersenyum. Adi menelan ludah, pikirannya melayang ke berbagai kemungkinan. Ia membayangkan pacar Santi datang dan memukulnya karena dianggap menggoda pacarnya. "Enggak mbak, aku cuma..." Adi terdiam, tak bisa melanjutkan kalimatnya. Adi memang sedang kesulitan keuangan. Ia butuh uang untuk membayar kuliah dan biaya hidup. Tawaran Santi sangat menggiurkan. "Kamu sibuk kuliah kan? Kerja juga kan?" tanya Santi, sambil menatap Adi dengan tatapan yang menyelidik. "Iya mbak," jawab Adi sambil mengangguk. "Jadi kamu gak usah mikirin minum kopi lagi, aku kasih kamu gratis, mau nggak?" tanya Santi sambil tersenyum menggoda pada Adi. Adi bimbang. Ia menatap Santi sambil meneguk ludah gugup. Ia merasa sibuk jika harus menemani Santi kemanapun pergi, karena harus kuliah juga bekerja. Namun kopi gratis juga lumayan,
Apalagi ia juga bisa merasakan memiliki kekasih cantik seperti Santi, walaupun sekedar menemani saja. Oke, aku setuju. Pada akhirnya Adi setuju. Masalah pacar Santi marah nanti urusan belakangan. Ia pasti bisa mengatasinya. Tenang saja, setidaknya ia harus merasakan jalan dengan wanita, walaupun hanya satu kali saja. Pada hari pertama menemani Santi pergi ke toko kelontong, Adi merasa sedikit gugup namun juga antusias. Mereka berbelanja keperluan warung Santi, seperti kopi, gula, tepung, dan lainnya. Setelah selesai, Santi mengajak Adi pergi ke pasar malam yang sepi di siang hari. Mereka berjalan mengelilingi pasar malam, menikmati suasana sepi dan tenang. Setelah lelah, mereka singgah ke warung untuk membeli minuman. Adi dengan sengaja menyiapkan uang untuk membeli minuman. Ingin mempertahankan harga dirinya agar tidak tergantung pada Santi. Ia memilih membelikan air putih dingin untuk Santi dan dirinya sendiri. Duduk berdua di bangku sambil menikmati semilir angin siang hari di bawah pohon rindang. Adi merasa senang, ia merasakan kedekatannya dengan Santi. Ia membuat hatinya berdebar-debar karena ini merupakan kali pertamanya dekat dengan seorang wanita di luar keluarganya. Meskipun Adi berasal dari keluarga miskin, ia merasa tidak mampu untuk membelikan banyak hal kepada pacarnya karena keterbatasan keuangan. Adi menjadi sadar diri akan keterbatasannya, baik dalam hal materi maupun dalam memahami dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa kejujuran dan kesederhanaan adalah kunci dalam hubungan, dan ia tidak ingin memberikan harapan palsu kepada siapapun. Adi juga menolak beberapa wanita yang menunjukkan ketertarikan padanya, karena ia ingin tetap fokus pada kehidupan dan tujuannya. Di bawah bayangan pohon rindang, Adi dan Santi menghabiskan waktu bersama dengan penuh kehangatan dan kedekatan. Meskipun sederhana, momen tersebut memberikan Adi kebahagiaan yang tak terduga. Ia belajar untuk mensyukuri setiap momen kecil dalam hidupnya dan menghargai hubungan yang ia bangun dengan orang-orang di sekitarnya. Meskipun terbatas secara finansial, Adi merasa kaya akan kebahagiaan dan kehangatan yang ia rasakan dalam momen-momen seperti ini. Hari kedua dimulai. Santi datang ke perpustakaan tempat kerja Adi tanpa mengajaknya kemana-mana. Wanita itu mengatakan bahwa ia ingin mencari beberapa buku untuk keponakannya yang sedang mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Sibuk dengan belajar, Santi meminta bantuan Adi untuk mencari buku-buku tersebut. Adi, yang bekerja di perpustakaan, dengan senang hati menemani Santi sambil menjalankan tugasnya. Selama mencari buku-buku yang dibutuhkan, Santi tidak dapat menemukan satu buku yang menjadi prioritas untuk keponakannya. Ia meminta bantuan Adi, percaya bahwa Adi sebagai petugas perpustakaan mungkin mengetahui letak buku tersebut. Adi dengan sigap membantu Santi menemukan buku yang dicari tanpa ragu. Meskipun tidak langsung menunjukkan letaknya, Adi mengambil buku tersebut untuk Santi dengan penuh perhatian. Hari kedua terasa tenang namun juga mendebarkan bagi Adi. Ketika hari ketiga tiba, Santi kembali ke perpustakaan dan mendatangi Adi yang sedang sibuk menandatangani penerimaan buku baru. Adi merasa sedikit tidak enak karena tidak bisa menemani Santi seperti sebelumnya. Ia membawa buku-buku yang baru tiba sambil menghampiri Santi dan meminta maaf karena harus fokus pada tugasnya. Namun Santi justru merasa senang, mengungkapkan bahwa ia bisa merasakan sensasi menjadi mahasiswa di perpustakaan tersebut. Karena mayoritas pengunjung adalah mahasiswa dari kampus sebelah. Adi merasa lega mendengar reaksi positif dari Santi. Meskipun tidak bisa menemani Santi setiap saat, Adi merasa bangga bisa membantu dan memberikan pengalaman positif bagi Santi. Momen-momen di perpustakaan tersebut memberikan Adi dan Santi kedekatan dan kebersamaan yang berarti. Meskipun hanya sebentar, Adi merasa bahagia dapat memberikan kontribusi positif bagi Santi
dan merasakan kepuasan dalam membantu orang lain. Kebersamaan dan kerjasama antara Adi dan Santi menjadi penguat hubungan mereka, menunjukkan bahwa kerjasama dan saling mendukung adalah kunci dalam menjalin hubungan yang baik. Saat sedang asik ngobrol dengan Santi tentang buku-buku yang menurut Santi menarik, Santi kedatangan seseorang yang langsung menariknya dari Adi. Adi yang sedang membawa tumpukan buku terkejut karena bahu seseorang menabraknya dengan kasar. Setelah itu, ia dihadapkan dengan wajah yang keras di depannya. Tampak marah dengan mata melotot ke arahnya, melirik Santi. Adi tahu siapa pria di depannya ini, pasti pacar Santi dan sudah tahu kedekatan mereka. Adi mencoba menjelaskan bahwa mereka akan seorang teman belaka. Lagi pula, mereka memiliki kesepakatan. Jadi ini bukan kesalahan Adi semata. Namun orang marah mana yang mau percaya dan berpikir untuk percaya? Tidak ada. Sama halnya dengan pacar Santi yang langsung melayangkan tinju pada hidung Adi. Sontak membuatnya terhuyung ke belakang dan terjatuh dengan tumpukan buku menimpanya. Rasanya 2 kali lipat. Walaupun saat kecil ia berkali-kali berantem, sekarang ia tidak tahu cara yang benar untuk menyerang karena yang ia lakukan hanya sekedar menyerang tanpa tahu teorinya. Kejadian tak terduga di perpustakaan membuat suasana perpustakaan kacau. Pengunjung merasa terganggu dengan kegaduhan tersebut, lalu memilih keluar perpustakaan, sebagian datang untuk menonton. Karena hal itu, Adi hampir dipecat, tapi ia memohon agar memberi kesempatan padanya lagi. Ia juga memutuskan hubungan dengan Santi, karena setiap lewat warung kopi, ia tak akan menoleh sekalipun temannya memanggil. Namun pasti setiap pulang nongkrong, Adi diberi segelas kopi yang katanya dari Santi. Adi menghela nafas, pasti itu karena kesepakatan bersamanya waktu itu. Hal itu terus terjadi sampai 4 kali. Adi merasa sudah tidak perlu. Jadi ia menemui Santi secara khusus, lalu memintanya agar berhenti mengirimi kopi. Karena kesepakatan berhenti hanya di hari ketiga. Jadi tidak perlu lagi kopi gratis. Saat sedang membicarakan ini, pacar Santi muncul, menatap Adi tajam. Tapi Adi langsung pergi, karena ia rasa sudah tidak ada lagi yang harus dibicarakan.